Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam sesi webinar kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang gelombang akhir atau klimaks. Dan menurut saya ini hal yang sangat penting untuk diketahui oleh siapapun dalam melakukan perdagangan. Kita tidak berusaha untuk menebak, tetapi kita akan melihat putaran pergeseran minat pada akhir gelombang. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk memulai sesi ini. Saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya, ini adalah bentuk kepedulian dari HFM kepada teman-teman agar memiliki wawasan dan pengetahuan dalam hal melakukan perdagangan pada produk CFD. Dan kami ingatkan kembali bahwa perdagangan mengandung tingkat resiko dan itu tidak cocok buat semua orang. Oleh karena itu, sebelum melakukan perdagangan, sebaiknya telah memperhitungkan kembali tingkatan resiko yang siap dipertanggungjawabkan untuk membeli kemungkinan. Baik teman-teman, sepanjang siaran ini berlangsung, apabila terdapat gangguan suara dan visual, saya minta kerjasamanya untuk memberikan informasi kepada saya, dan kalau itu terjadi dari pihak teman-teman, juga tolong dikembalikan cek perangkat dan line yang digunakan. Baik teman-teman, Anda bersama saya, analis dari HFM Adi Pangestu, akan memberikan beberapa hal yang perlu dipantau di dalam mendeteksi atau mengetahui ciri-ciri dari gelombang akhir, dan kita akan membahas satu persatu. Baik teman-teman, gelombang akhir ini tentu saja sangat penting untuk diketahui oleh setiap pedagang, baik dia dalam tipikal pedagang apapun. Menurut saya bahwa suatu gelombang akhir tentu saja memiliki beberapa identifikasi yang harus kita ketahui secara luas. Nah, teman-teman, untuk mengetahui suatu gelombang akhir, mungkin teman-teman sudah mengetahui beberapa patokan yang harus diketahui, namun mungkin juga ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan pada sore ini yang perlu ditambahkan sebagai confluence ya. Minimal ada 6-8 hal yang harus diperhatikan ketika suatu tren berakhir gitu ya. Nah, kalau teman-teman mempelajari tentang teori suatu tren, bahwa tren itu mengalami suatu fase akhir, yaitu fase distribusi dalam konteks tren naik, di mana ciri-ciri dari fase distribusi itu terjadi klimaks buying, kemudian volume klimaks, dan periode pembalikan tren dari gelombang akhir itu sangat bervariasi. Ada yang membutuhkan konsolidasi yang cukup lama, kadang-kadang juga membutuhkan waktu yang sangat sedikit apabila dia dalam tipikal untuk retracement. Jadi kalau untuk pembalikan tren besarnya memang membutuhkan fase distribusi dalam konteks tren naik yang berakhir. Sementara pada konteks tren akhir dalam perjalanan turun, maka biasanya market akan memasuki fase distribusi. Di situ juga terjadi klimaks selling, juga volume klimaks, dan dalam pembentukan beberapa jenis pattern grafik atau pola grafik yang memang membutuhkan beberapa katalis atau variabel yang perlu kita pertimbangkan sebelum menentukan bahwa tren telah mengalami akhir perjalanan. Nah, ada kalanya di dalam akhir suatu perjalanan tren, seperti saya bilang tadi, membutuhkan validasi waktu yang cukup lama, tetapi ada juga bahwa akhir suatu tren itu terjadi sangat singkat sekali, terutama suatu volatilitas harga yang diangkat oleh suatu sentimen atau isu yang berkembang. Dan kita akan melihat beberapa contoh pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama teman-teman, kita akan memperhatikan hal yang perlu dipantau adalah level support resisten. Dan ini tentu saja bukan hal yang baru bagi teman-teman.
teman-teman bahwa level dukungan dan perlawanan pada kerangka waktu yang besar sering menjadi akhir suatu perjalanan tren apabila bahwa aset yang kita perdagangkan masih bisa kita verifikasi kepada support resisten masa lalu, yaitu ya. Artinya aset yang kita perdagangkan itu tidak membentuk ATH baru atau ATL baru. Maka kita bisa melakukan perbandingan secara level support dan resisten. Nah, sambil berjalan teman-teman satu-satu saya paparkan secara langsung kepada MetaTrader. Yang pertama bahwa kita perlu memperhatikan level support dan resisten pada time frame yang besar. Nah, teman-teman, di dalam grafik yang saya tampilkan ini adalah grafik pound sterling terhadap dolar Amerika ya. Nah, kalau teman-teman cek dari grafik yang saya tampilkan, oke, ada beberapa resisten penting. Teman-teman bisa mengambil dari harga tinggi tahunan, harga tinggi atau harga rendah bulanan maupun pada harga tinggi rendah mingguan sebagai rujukan pada level-level itu untuk mengamati bagaimana sifat dari pelaku pasar, apakah mencerminkan suatu perubahan minat dalam bentuk pola candle atau tidak, apakah nanti didukung oleh faktor divergensi, volume klimaks, price action, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di dalam tampilan grafik ini, teman-teman mungkin melihat suatu akhir tren yang terjadi pada pound sterling beberapa waktu yang lalu pada bulan September. Nah, teman-teman, biasanya orang melihat suatu akhir gelombang itu berdasarkan beberapa hal. Nah, tentu saja teman-teman bahwa hal yang pertama yang saya singgung tadi tentang support resisten, yaitu pada level di harga 10339 ini, saya tidak memiliki rujukan sebelah kiri, bukan berarti pada masa lalu tidak memiliki support masa lalu ya, tetapi memang grafik saya tidak mencukupi datanya ya. Data saya tidak mencukupi sehingga saya nggak bisa lihat harga terendahnya di masa lalu. Namun kalau teman-teman menggunakan pengukuran pada alat ukur seperti Fibonacci, teman-teman mendapati bahwa kadang-kadang harga suka reversal pada level harga proyeksi sekitar 261. Nah, semisal ini ya teman-teman ya, level 261. Jadi secara tidak langsung bahwa level 261 itu menjadi support. Oke, menjadi dukungan pada level di sini. Nah, tetapi bukan berarti bahwa tingkat level harga yang dicapai dalam proyeksi ini sampai 261 terus kita melakukan pembelian. Masih ada hal-hal yang harus kita perhatikan pada level di sini. Apakah memang harga memasuki level jenuh jual? Apakah pada frame yang lebih kecil memberikan kita informasi singkat atau beberapa variabel yang mendukung pengambilan keputusan di waktu itu? Apakah price action-nya pada level sini menunjukkan perubahan minat di kala itu? Kemudian apakah pada level di sini terjadi suatu divergensi atau volume klimaks selling pada level di sini, sehingga kita bisa membuat satu keputusan entry yang baik ketika suatu tren telah berakhir. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, penurunan tajam pada pound sterling di masa lalu di level di sini, harga ini menciptakan suatu kurva terbalik yang sangat curam ya. Mungkin saat ini teman-teman bisa melihat pada mata uang kripto seperti BTC saat ini yang menciptakan suatu ATH baru di atas level harga 8.000 atau berapa ya gitu ya. Nah,
harga itu membentuk kurva parabolik ya, yaitu melengkung ke bawah. Hal ini juga terjadi pada pound sterling di masa lalu. Nah, apabila terjadi lonjakan harga atau penurunan yang sangat tajam, nah teman-teman harus mewaspadai. Mungkin itu akan menjadi tanda akhir dari perjalanan suatu tren. Misalnya kita lihat, mungkin telah saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa khususnya untuk emas juga ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga melihat pergerakan emas yang berkali-kali membentuk parabolik ya, kurva parabolik di mana dia melengkung sampai terjal. Nah, biasanya di akhir ini, di akhir gelombangnya, dia akan mengalami tanda-tanda penurunan momentum pada level di sini ya. Mungkin di masa yang akan datang kita juga akan melihat bahwa untuk emas secara rata saya melihat ada pembentukan kurva sebanyak 3 kali atau parabolik ya. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda akhir dari perjalanan. Meskipun emas kita tahu bahwa secara tren dia tidak mengalami penurunan, tetapi hanya mengalami secondary trend atau tren korektif. Nah, contoh grafik dengan tingkat momentum yang sangat besar sekali dan sangat terjal, itulah yang kita sebut sebagai kurva parabolik ya teman-teman. Jadi itu bisa menjadi salah satu ciri khas dari suatu klimaks buying di masa yang akan datang ya. Dan kalau kita juga melihat dari pola pembentukan emas dalam bentuk cup and handle telah mencapai angka 200%, yaitu di harga 2790 dan sudah mengalami koreksi untuk saat ini. Nah, kalau untuk emas sendiri memang kita tidak memiliki pembanding untuk mendapatkan SNR-nya ya teman-teman. Kita tidak memiliki pembanding untuk mendapatkan SNR-nya. Namun kalau kita berpatokan pada SNR, bahwa SNR itu juga tidak harus diidentifikasi sebagai sebuah harga secara horizontal. Ada kalanya kita juga bisa mendeteksi dari akhir gelombang dari sentuhan secara trendline, yaitu secara diagonal ya teman-teman ya, secara diagonal. Misalnya kita melakukan penarikan untuk sementara untuk mendeteksi akhir dari gelombang emas untuk saat ini, ya mungkin teman-teman bisa menarik dari beberapa secara horizontal untuk mendeteksi sentuhan-sentuhan dan sambil memperhatikan pola pembalikan yang mungkin saja terjadi nanti ya. Nah, jadi ini adalah trend line yang kita fungsikan sebagai SNR-nya. Kalau misalnya kita mendapati harga ATH baru dan ATH baru yang tidak memiliki pembanding teknis pada harga tinggi di masa lalu. Kalau dia sudah turun seperti ini, tentu saja kita menjadi lebih gampang karena kita sudah mulai ada pembandingnya. Oh, di sini harga mulai naik misalnya. Jadi fokus kita nanti akan berada pada level di sini. Di mana lagi harga mulai naik? Oh, di level di sini. Fokus kita akan beralih ke level di sini. Oke, yaitu untuk mendeteksi dari suatu gelombang akhir, teman-teman bisa melihat beberapa katalisnya, apakah pair yang kita gunakan atau kita perdagangkan mengalami parabolik seperti pada contoh di sini atau pada contoh emas tadi. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa memproyeksikan menggunakan alat ukur untuk mendeteksi akhir gelombang apakah mencapai level-level penting, apakah dia di 261 atau di angka 200 atau angka 300 untuk mendeteksinya ya. Tetapi kita bukan mau menstop ini karena suatu perkiraan ya teman-teman ya dari akhir dari suatu gelombang, yaitu melakukan perbandingan pada tingkat harga atau SNR-nya.
Nah, tetapi saya juga teman-teman melihat bahwa akhir dari suatu perjalanan, entah dia sebagai tren korektif, ada kalanya memang selalu menyentuh pada area SNR yang seperti teman-teman lihat di sini, yaitu ada harga tinggi resisten untuk menyudahi gelombang akhir ini. Dan sesudah mencapai gelombang akhir, apakah pasangan ini akan memasuki fase distribusi atau tidak, tetapi dia akan selalu memberikan satu informasi awal, yaitu dalam bentuk gelombang turun awal. Jadi gelombang turun awal ini belum sama sekali menggambarkan tren secara total bahwa dia akan mengalami penurunan, gitu ya teman-teman ya. Dia biasanya akan membentuk neckline, membentuk harga rendah baru gitu ya, harga rendah baru, sehingga kedepannya level harga ini menjadi level yang paling akan diperhatikan oleh pedagang apabila terjadi penembusan pada dukungan atau support seperti ini secara horizontal maupun secara diagonal dalam bentuk trend line, maka ini bisa ditandai sebagai akhir dari perjalanan tren, kemudian mengalami perubahan minat untuk bergerak berlawanan ke tren turun. Namun ada kalanya teman-teman, tadi kita melihat dari SNR, ada kalanya mungkin teman-teman juga menandai karena memang masih ada level pembanding di masa lalu, entah dia adalah suatu area tempat mulai turun atau supply level, maupun pada tingkat demand level, di mana disitulah harga mulai naik. Tetapi teman-teman juga penting untuk memperhatikan pada beberapa mata uang, kadang-kadang ada seperti contoh ini ya teman-teman ya. Harga terhenti bukan hanya diciptakan oleh perbandingan teknis, tetapi di masa lalu terjadi suatu peristiwa penting, yaitu lompatan gap secara teknis. Teman-teman mungkin bisa ngecek di sini ada beberapa gap di masa lalu seperti di sini ada suatu gap down, kemudian di sini ada gap up, kemudian di sini ada gap up lagi, kemudian di sini ada inside gap di sini, banyak sekali gap di sini ya teman-teman ya. Nah ini suatu fase di mana terjadi ketidakseimbangan dan ketidakpastian menjelang suatu peristiwa penting. Contoh dalam hal ini pound sterling adalah Brexit ya di waktu dulu. Ini adalah Brexit di bulan Juli ya tahun 2016. Bulan Juli 2016. Nah ini bisa menjadi suatu pembanding katalis bahwa selain dari SNR, gap di masa lalu pada peristiwa-peristiwa penting seperti di sini juga teman-teman juga bisa melihat suatu gap di masa lalu, itu bisa menjadi suatu tanda pembanding bagi tren di masa yang akan datang. Bagaimana ketika terjadi kenaikan? Bagaimana ketika terjadi kenaikan? Harga bisa berhenti, gitu ya. Harga bisa berhenti dan menciptakan akhir dari gelombang naik seperti yang saya tunjukkan di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman juga mendapati pembentukan pola pattern seperti double top di sini ya. Double top singkat hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, kemudian terjadi double top. Nah, kemudian dia membentuk triple top, quarter top, dan sebagainya. Membentuk inner trend atau trend mikro untuk mendeteksi perubahan minat lebih cepat pada tren minor atau gelombang kecil, supaya kita bisa mendapatkan posisi entry yang lebih cepat seperti di sini, tidak menunggu sampai pembentukan perubahan minat pada minat yang lebih gede gitu ya. Kita bisa mungkin sudah bisa masuk pada area triple top karena ada katalis dan masa lalu, dan tentu saja pada level ini kalau teman-teman melakukan perbandingan melihat apakah harga memasuki fase jenuh beli, teman-teman bisa menggunakan misalnya RSI, CCI, stokastik, dan sebagainya yang merupakan indikator osilator ya atau oscilasi
Itu bisa dideteksi apakah dia memasuki level jenuh beli, kemudian apakah terjadi divergensi untuk mengkonfirmasi perubahan minat atau rally yang kehilangan momentum dalam pembentukan triple top maupun top yang selanjutnya seperti ini. Kalau memang ada katalis-katalis seperti ini, yang kemudian mungkin nanti akan divalidasi dalam bentuk price action, dalam contoh di sini membentuk pola inside down. Ini adalah pola inside down ya teman-teman. Ada satu candle naik, kemudian ada dua candle memakan ini. Jadi kita mungkin lebih cepat lagi untuk memasuki posisi jauh lebih awal. Nah, mengenai price action teman-teman, dalam mendeteksi perubahan minat pada gelombang akhir, memang biasanya dia akan hadir dalam suatu formasi, kadang-kadang melepas sebuah gap gitu ya, ada sebuah gap kemudian dia naik 3 hari berturut-turut, kemudian akan terlihat 3 buah candle akhir biasanya ya pada pair-pair tertentu, di mana pair tersebut mengadopsi teknikal secara lebih kental. Biasanya kita akan melihat dari price action yang terbentuk secara clear dalam bentuk 3 akhir perjalanan, kemudian dalam pola pembalikan. Meskipun ini saya tanda kutip masih sebagai penurunan awal, bukan sebagai penurunan lanjutan ya teman-teman ya. Karena kita hanya sekedar mengetrack bagaimana gelombang itu berakhir. Yaitu ada perbandingan teknis SNR di masa lalu yang bisa kita tandai, mungkin di masa lalu ada gap, mungkin di masa lalu ada zona konsolidasi, seperti yang telah saya sampaikan di sini, ada kebimbangan yang terjadi sepanjang memasuki event-event penting, gitu ya. Seperti di sini, teman-teman bisa lihat ini banyak gap sekali konsolidasi. Mungkin pada time frame yang lebih besar, teman-teman bisa melihat bahwa itu merupakan formasi candle narrow mungkin ya. Kalau kita lihat pada time frame yang lebih besar, yaitu konsolidasi yang cukup padat di masa lalu. Atau dia merupakan pola lanjutan, continuation pada historinya ya, yaitu dalam pola bentuk flag di sini. Nah, itu salah satu cirinya teman-teman, tetapi meskipun ini adalah akhir dari gelombang korektif di sini ya, yang kita buat contoh, bagaimana dengan high di masa lalu? Contohnya di sini ketika harga mengalami volatilitas pada zona konsolidasi selama bertahun-tahun, ternyata kita juga menjumpai beberapa hal yang penting, yaitu area flip yang ditandai dengan dukungan masa lalu. Teman-teman bisa lihat di sini ada dukungan masa lalu. Mungkin kalau data saya lebih jauh, mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa di masa lalu juga ada level perlawanan, yaitu resisten. Ada daerah flip. Oleh karena itu, ketika harga mendekati level-level seperti ini, memang kita kudu untuk memperhatikan bagaimana minat pasar pada area di sini, supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Apakah dia ada menghadirkan 3 buah candle akhir seperti ini yang berturut-turut? Apakah ada pola seperti ini adalah pola lompatan gap, exhaust gap? Kemudian apakah dia ada pola price action untuk menandai akhir-akhir dari perjalanannya? Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada shooting star, ada inside down, kemudian ada bearish engulfing, ada doji dan sebagainya. Teman-teman juga bisa lihat di sini pola yang sama pada level-level flip tadi ya. Dan lebih jauh mungkin teman-teman juga bisa melihat kembali bahwa suatu akhir perjalanan juga kadang-kadang tidak menghadirkan 3 buah candle, kadang-kadang juga menghadirkan 5 candle sekaligus. 5 candle sekaligus mungkin pada time frame besar ini adalah satu candle day, satu candle one day atau dan sebagainya. Tapi dia akan selalu ditandai dengan price action untuk mendukung alasan berakhirnya tren itu. Gitu ya. Tren itu berakhir nanti akan kita ketahui sesudah terjadi breakout ya teman-teman. Kalau sudah tren itu berakhir, fix benar dia akan berakhir, ya dia akan terjadi pergeseran minat dalam bentuk breakout ke sisi bawah, baik secara diagonal maupun secara horizontal. Yaitu kita sedang membahas tentang akhir perjalanan tren
yang didasarkan pada SNR dengan berbagai bentuk dukungan. Ada divergensi, ada ekspansi ke level 261. Ini level penting ya kalau kita melihat pengukuran perpanjangan dari target penjualan sampai ke 261, kita juga sudah harus waspada ya, apalagi ini terjadi pada time frame besar. Kemudian dalam format parabolik, saya ulangi lagi, kalau ada kenaikan yang mendadak yang terus menjulang ke atas, tidak ada koreksi wave-nya, atau turun anjlok terus, tidak ada koreksi wave-nya, itu bisa menjadi tanda-tanda ya, tanda-tanda akhir dari gelombang. Oke, selanjutnya teman-teman, ini kita sedang membahas variabel yang harus kita perhatikan untuk gelombang akhir berdasarkan level support dan resisten atau level dukungan dan perlawanan. Mungkin untuk beberapa hal yang kedepannya juga telah saya sebutkan, tetapi akan saya jelaskan kembali sehingga ini bisa teman-teman resapi dan melakukan riset ulang ya. Nah, pergerakan parabola tadi saya sudah menyebutkan. Oke, jadi ini saya lewati ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman yang suka menggunakan indikator tren ya, menggunakan MA 50 hari, 200 hari, 100 hari untuk mendapatkan dead cross perubahan ke sisi bawah maupun mendapatkan golden cross untuk pergerakan ke sisi atas, memang membantu ya, memang membantu. Tetapi kalau kita menggunakan indikator ini, memang secara profitable-nya kita akan kehilangan banyak keuntungan ya, akan kehilangan banyak pips ya kalau kita menggunakan MA ya. Kalau kita menggunakan MA kita akan banyak. Tetapi sebagai sebuah informasi perubahan minat itu penting gitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan MA 200. Oke, misalnya kita menggunakan MA 200, contoh hal di sini ya teman-teman. Kadang-kadang kalau suatu akhir perjalanan dalam pembentukan pattern ya seperti double bottom, kemudian ada validasi dari divergensi maupun volume klimaks, itu akan sangat membantu ya teman-teman. Karena pola demikian biasanya cukup bagus akurasinya ya, double bottom, triple bottom, double top, triple top yang disertai dengan divergensi ya teman-teman, itu sangat membantu ya. Sangat membantu kita untuk melihat lebih dalam kemungkinan masuk pasar ketika tren itu berakhir. Ini salah satu contoh dari MA 200. Oke. MA 200 ketika tren mulai naik, posisi harga tentu saja berada di atas MA. Nah, ketika tren berakhir, dia menyeberang ya, menyeberang ke sisi bawah. Kalau kita lihat menyeberang ke sisi bawah, kalau kita menunggu MA ini crossing di bawah, harganya crossing di bawah MA 200, tentu saja kita akan kehilangan banyak pip ya. Tetapi dalam mengkonfirmasi sebuah tren, tentu saja dia penting karena harga telah mengalami perubahan minat bergerak di bawah rata-rata perdagangan 200 minggu yang lalu misalnya kalau kita gunakan weekly, atau di daily bahwa dia telah bergerak secara horizontal, telah terjadi breakout, menandakan bahwa gelombang akhir telah selesai. Dan harga sudah bergerak di bawah rata-rata pergerakan 200 hari yang lalu. Dan tentu saja ini adalah informasi yang penting ya bagi teman-teman yang melakukan perdagangan tren. Atau di masa lalu kalau kita lihat dari akhir tren yang naik ini, dalam pembentukan pola breakout minor, kemudian ada key level pada level di sini. Dan sekali lagi saya tekankan teman-teman bahwa suatu perubahan minat tidak terjadi hanya cukup dengan satu gelombang. Biasa penurunan awal kadang-kadang memberikan informasi awal, indikasi awal bahwa perubahan minat telah terjadi dengan ditandai oleh pelepasan posisi dari pembeli di sini ya. Kadang-kadang akhir dari tren itu dia ditandai. Nah, dalam contoh ini, dalam pembentukan pola segitiga descending seperti ini, dari pembentukan setiap harga yang naik ya dalam fase distribusi, pelemahan demi pelemahan momentum membentuk harga tinggi yang lebih rendah, gitu ya.
Dan ini juga terlihat dari konvergensi yang searah ya, kan bentuk dari AO-nya juga menurun seperti itu. Nah, ini penting. Tentu saja ini saya lihatnya di time frame daily ya. Tetapi kalau untuk tren minor ya nggak ada salahnya juga teman-teman gunakan variabel yang sama untuk mendeteksi perubahan dari gelombang akhir ya, kenaikan maupun pada gelombang akhir perjalanan. Nah, dalam waktu yang tidak terlampau jauh, kita lihat dari pergerakan pound sterling di sini membentuk fase distribusi dan membentuk fase akumulasi di sini. Oke, dua fase ya. Artinya di sini juga terjadi beberapa konsolidasi yang berlaku memasuki fase akumulasi di sini, pembentukan minat dengan harga rendah yang lebih tinggi, kemudian berikut memberikan kita informasi bahwa memang telah terjadi perubahan minat dari gelombang akhir di sini, gitu ya. Ketika dia memasuki fase akumulasi di sini ya. Tetapi kalau teman-teman melihat ke samping, ke belakang, tentu saja masih ada faktor SNR-nya ya. Kalau kita kaji lebih jauh, tentu saja di masa lalu dia ada support resistennya. Itu yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Ada resistennya di masa lalu. Ada resistennya di masa lalu. Jadi itu bisa menjadi katalis atau confluence yang kita butuhkan untuk melihat akhir perjalanan yang divalidasi oleh konvergensi maupun divergensi volume klimaks, penembusan pada MA, penembusan pada trendline secara horizontal maupun secara diagonal nantinya, entah dalam bentuk tren yang kecil maupun tren yang besar. Akhir tren itu bisa kita tinjau ulang berdasarkan beberapa pattern tersebut, sehingga kita bisa mengekstrak keputusan kita trading lebih akurat ya, teman-teman, lebih akurat untuk mengetahui akhir dari perjalanan. Akhir dari suatu perjalanan biasanya memang ditandai dari breakout pada gelombang besarnya ya. Breakout gelombang besarnya dia pecah. Itu biasanya menandai bahwa tren yang berlangsung telah divalidasi berakhir di saat itu ketika terjadi breakout. Tetapi kita selalu biasanya akan memanfaatkan retracement untuk mendapatkan harga yang lebih murah ya teman-teman. Nah, untuk gelombang akhir kadang-kadang memang gelombang tersebut tidak langsung naik ya, kadang-kadang juga membentuk beberapa ekspansi harga ya teman-teman. Dan seperti yang telah saya sampaikan di masa lalu bahwa untuk merubah persepsi dari jual menjadi beli itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mungkin dia membutuhkan 3 minggu kalau kita gunakan frame frame besar, 3 minggu atau 3 bulan, bahkan bisa terjadi selama bertahun-tahun, 3 tahun atau sampai 5 tahun. Tetapi biasanya pada angka-angka yang ganjil. Baik, selanjutnya teman-teman, tadi parabolik sudah saya sebutkan, indikator tren teman-teman tentu saja sudah tahu, menggunakan MA maupun menggunakan osilator itu bisa melihat dukungan untuk mendapatkan pemahaman tentang berakhirnya suatu gelombang. Nah, kemudian kalau didasarkan pada teori gelombang Elliott, biasanya ini merupakan gelombang kelima ya teman-teman. Namun kalau gelombang kelima, ada kalanya juga terjadi suatu fase distribusi maupun akumulasi yang kadang-kadang membingungkan karena di dalamnya pasar perlu berkonsolidasi sehingga membentuk ekspansi harga dalam pembentukan ending diagonal dan sebagainya. Tetapi kalau kita terlatih untuk melihat gelombang, menurut saya bahwa gelombang harga tidak selalu identik dengan 5 gelombang. Ada kalanya cuma 3 gelombang ya. Ada kalanya bisa sampai 7 gelombang dan bergelombang seterusnya ya. Tergantung dari penomoran atau labeling kita. Mungkin selintas lalu teman-teman melihat pergerakan emas beberapa waktu lalu cukup bagus untuk melihat gelombangnya. Untuk minornya ya, gelombang minornya di gelombang kelima ini mungkin teman-teman bisa melihat bahwa secara jelas ini Elliott Wave memberikan gambaran yang cukup bahwa harga memang mengalami 5 gelombang ke
sisi atas ya. Kalau kita lihat kepada emas, teman-teman bisa melihat bahwa ini terjadi 5 gelombang ke sisi atas. Oke. Dan kalau memang banyak confluence yang kita butuhkan, maka akan semakin menguatkan alasan kita. Semisal di sini ketika terjadi penurunan, ini masih dalam bentuk korektif ya teman-teman. Ini adalah gelombang korektif. Dan kalau kita lihat dari gelombang akhir itu juga membentuk 3 dorongan ke sisi atas. Dalam gelombang gedenya ini juga membentuk 3 dorongan ke atas ya, 1, 2, 3. Secara Elliott wave kita lihat. Dan ketika gelombang naik terakhir dia tembus dan kemarin terjadi retracement, nah kesempatan entry-nya sangat besar di situ ya teman-teman. Kesempatan entry terbesar ada di sini. Ketika gelombang 5-nya itu dipecah. Ini gelombang 5 minor ya teman-teman ya. 4 ke 5 ini ya. 4 ke 5 gelombang akhir ya. Gelombang akhir juga ini sebagai gelombang akhir. Kalau kita lihat ya, minimal untuk sementara waktu kita deteksi ini sebagai gelombang akhir ya teman-teman. Ini adalah gelombang kelima, ini juga minornya gelombang kelimanya. Itu sebagai gelombang akhir. Nah, kalau untuk menambah confluence ya teman-teman bisa melihat secara secara osilasinya memperlihatkan divergensi yang terlihat pada AO di sini ya teman-teman, AO yang sini, dan konfirmasi bahwa harga telah memasuki zona jual terdeteksi di sini, mulai dia nyebrang AO-nya ke level 0, kemudian dia bertambah momentum turunnya ketika terjadi pemilihan presiden Amerika di sini. Oke, terjadi kenaikan ya teman-teman ya. Kenaikan untuk retracement di sini juga terlihat bahwa AO ini membentuk mangkok yang ke bawah di sini ya, mempertegas bahwa kondisi saat ini untuk orang biasa menyebutnya sebagai Trump trap sedang berlaku ya. Dan untuk emas sendiri teman-teman, mau ada kemungkinan bahwa penurunan lebih lanjut itu bisa menguji lebih jauh ya, misalnya ke level penting lainnya di level 2.500 atau 2.550 di masa yang akan datang itu bisa berlaku. Namun sekali lagi teman-teman, pada umumnya ketika gelombang akhir terbentuk seperti ini, mungkin untuk satu saat nanti seperti saat ini ya teman-teman, harga sedang membentuk pembentukan pola turunnya ya, pola turun penembusan untuk pola ABC-nya bisa ya. Artinya kalau dalam bentuk bulan ini, kalau crossing harga ini sempurna di bawah, secara bulanan kita akan melihat pola candle bearish engulfing bulanan, kan begitu ya. Kalau misalnya kalau bottom ini merupakan low bulanan yang dia pecah bulan lalu, dan pada bulan ini dia close sempurna, maka kita akan mendapati pola bearish engulfing bulanan sebagai salah satu konfirmasi untuk secondary trend awal akan berlaku di awal tahun atau akhir tahun ya teman-teman ya, di akhir tahun atau di awal tahun ya untuk tren secondary atau tren konfirmasinya di situ. Tapi menurut hemat saya penurunan emas ini mungkin bisa bergerak lebih jauh ya ke sekitar 25 nantinya ya teman-teman untuk koreksinya mungkin nanti jatuhnya di sekitar 50 atau 61% nantinya ya kalau teman-teman tarik dari titik gelombang ini. Kira-kira di sekitar 50 atau 61 ya, itu merupakan level yang harus diperhatikan nanti. Baik, tentang gelombang Elliott wave-nya, teman-teman, ini gelombang 5 ya, gelombang 5 ya. Buat saya sih gelombang yang sedang berlangsung karena kita tidak ada komparasi terhadap pembanding di masa lalu tingkat harganya. Ya salah satunya adalah menggunakan proyeksi harga. Kira-kira level harga apa sih yang harus kita perhatikan di masa depan ketika terjadi kenaikan ekstrim dalam bentuk kurva parabolik seperti ini? Apakah level-level Fibonacci seperti level 200, level 261, level 300 nanti bisa membantu kita
untuk memperhatikan perubahan-perubahan minat yang mungkin saja terjadi ya, seperti yang kita lihat secara skala Fibonacci mencapai ke dekat angka level 200 atau di sekitar 2790, kurang 100 pip lagi ya, mencapai angka bulat, tetapi hal itu belum terjadi ya kalau kita lihat. Oke. Selanjutnya teman-teman, selain daripada Elliott Wave, hal yang bisa kita jadikan pantauan, mungkin juga kita bisa melihat secara nyata bagaimana pola-pola harga terbentuk. Triple top, double top, apalagi head and shoulders, kemudian QM level misalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada bahu sebelah kiri, minimal ya untuk saat ini. Ini adalah bahu sebelah kirinya dalam pembentukan. Apakah nanti dia bergerak lebih jauh ke level di sini, baru akan terjadi kenaikan untuk mendapatkan lengan sebelah kiri, perbandingannya ke lengan sebelah kanan nanti. Meskipun pada sisi atas kita juga melihat pola yang sama. Di sini ada bahu kiri, di sini ada bahu kanan, gitu ya. Jadi ini fraktalnya ya, ini fraktal besarnya, ini fraktal kecilnya dalam pembentukan pola yang sama ya. Di sini untuk yang gede ya. Ya kalau yang kemarin kita lihat di sini, ini untuk ukuran yang kecil ya. Jadi fraktal kecilnya, ini fraktal besarnya. Jadi untuk mendeteksi akhir dari suatu tren juga kadang-kadang memang ya, memang kadang-kadang dia hadirkan dalam bentuk seperti ini, triple bottom, ya kan? Kemudian 3 dorongan ke sisi atas yang bisa divalidasi lagi dengan melihat apakah kondisinya secara secara menggunakan indikator mengalami divergensi seperti ini, atau untuk menambah confluence ya di masa lalu, apakah dia ada tingkat harga pada level supply atau SNR di masa lalu seperti di sini. Jadi memang alat-alat seperti ini beberapa pantauan yang kita butuhkan untuk mendeteksi kira-kira akhir tren sudah berlaku belum. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini hanya poin-poin pentingnya saja ya teman-teman ya. Tentu saja kalau untuk mempelajari lebih dalam kita bisa sharing-sharing di tempat yang lain nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah analisa momentum. Penurunan momentum dapat mengindikasikan bahwa tren mulai kehilangan kekuatan dan mungkin mendekati akhir. Nah, momentum yang bagaimana sih yang kita perhatikan? Nah, momentum biasanya kalau secara kasat mata ya teman-teman ya, secara kasat mata untuk melihat suatu momentum kita bisa mendeteksinya melalui candlestick. Itu yang pertama ya. Candlestick, apakah akhir dari gelombang itu ada lompatan exhaust gap misalnya ya. Itu yang pertama. Untuk analisa momentumnya. Kok momentumnya tiba-tiba mendadak melompat seperti ini? Ada apa? Apakah ini adalah suatu akhir dari pergerakan ini? Seperti ini ya, gap di sini. Teman-teman juga bisa ngecek di sini. Kenapa ada gap di sini? Kok melompat ke bawah? Apakah ini mencirikan akhir dari penurunan di waktu itu? Itu ya. Pada ujung-ujungnya ketika hal itu terjadi, maka teman-teman harus alert. Penurunan momentum atau peningkatan momentum bisa menjadi akhir. Nah, kalau kita melihat dari pelemahan momentum, biasanya kalau secara candlestick mungkin kita tandai bahwa kadang-kadang candle yang dihadirkan dalam suatu perubahan minat maupun akhir dari gelombang, contohnya teman-teman bisa lihat di sini, di sini ada divergensi yang terlihat ya teman-teman, divergensi yang terlihat di sini. Kemudian momentumnya teman-teman bisa melihat dari perubahan candle yang gede banget, kemudian mendadak hilang dalam bentuk perlawanan-perlawanan. Dan itu masih juga teman-teman akan mendapati di historinya di masa lalu ada sesuatu di sini. Oke, di masa lalu itu ada confluence-nya nanti. Nggak mungkin harga berhenti tanpa sebab. Nggak mungkin gelombang berakhir tanpa sebab. Apakah itu faktor teknis,
Apakah itu faktor yang lain atau karena sentimen yang mendasarinya telah menjadi berubah positif? Oke, apakah ada faktor lain? Oke, nah itu penurunan momentum juga kadang-kadang secara price action kita bisa melihat. Misalnya tiba-tiba ada candle kecil mendadak yang besar seperti ini, kemudian harga yang turun mendekati level pembanding, itu bisa menjadi sebuah akhir. Sehingga kita cenderung akan mencermati perubahan minat di sini, pertumbuhan momentum lagi dari momentum yang besar dan hilang, kemudian di sini akan membentuk momentum ulang, gitu ya, membentuk momentum ulang. Kadang-kadang untuk akhir gelombang juga kita bisa menggunakan pembanding ya, seperti yang saya jelaskan tadi tentang gap itu penting banget, karena gap ini menandakan suatu pelepasan posisi yang gede banget atau gap up untuk permintaan yang gede banget, atau suatu gap seperti ini. Mungkin ini penjelasannya saya berulang-ulang ya supaya teman-teman bisa lengket ya, karena ini satu kesatuan ya teman-teman. Ada gap di masa lalu di sini seperti ini bisa menjadi penentu bagi berhentinya harga di masa depan. Oke ya. Dan kita juga bisa melihat perubahan momentum, hilangnya momentum itu nanti sudah mulai muncul perlawanan-perlawanan seperti ini ya. Mungkin ini dalam rentang harga yang cukup lebar, tetapi ya kita memang membutuhkan kesabaran sampai bahwa gelombang naik ini tervalidasi dengan penembusan ke sisi bawah seperti ini. Nah itu kita membutuhkan kesabaran untuk menunggu. Bisa 3 hari, bisa seminggu ya, bisa 3 minggu. Dan untuk merubah minat itu teman-teman memang nggak bisa membalikkan kondisi yang lebih banyak diharapkan orang ya. Orang lebih senang kondisinya seperti ini, turun langsung naik ya. Tetapi di dalam tren yang normal, teman-teman, harga membutuhkan validasi yang cukup lama. Meskipun ada yang langsung ya seperti ini, kadang-kadang dia juga hadir dalam konsolidasi yang cukup lama. Konsolidasi yang berulang-ulang. Oke, sampai terjadi pergeseran minat menandakan bahwa minat dari gelombang naik ini telah berakhir. Oke, teman-teman, yang terakhir mungkin ini ya, mengingat keterbatasan waktu, sentimen pedagang. Sentimen bullish atau bearish yang ekstrim seringkali mendahului pembalikan tren. Yaitu termasuk kurva parabolik tadi ya, ada pergerakan yang gede banget sentimennya. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana peristiwa-peristiwa besar membalikan keadaan. Misalnya COVID-19 gitu ya, di mana ekonomi mengalami penurunan yang sangat tajam seperti ini, sentimen bearishnya kencang banget, itu bisa menandakan akhir dari perjalanan harga. Jadi kalau ada penurunan yang begitu-begitu, kita tidak melawan, tapi itu sebagai indikasi bahwa penurunan ini sifatnya sementara. Kalau ada satu kondisi seperti ini ya, mengerikan ya turunnya, karena ada satu peristiwa, itu sentimen yang mendasari, yang mendorong pelemahan US dollar pada waktu itu. Nah, konteks dasar bahwa harga itu kan ada penawaran dan permintaan. Jadi kalau yang menawar terus nggak ada yang minta, ya harganya nggak jalan. Kan begitu ya. Artinya ketika harga turun, nggak mungkin turun terus. Ketika harga naik, nggak mungkin naik terus-menerus. Selalu ada timbal balik karena kepentingan yang mendasari. Ini namanya perdagangan. Dunia perdagangan membutuhkan kerjasama antara mata uang yang kita perdagangkan. Pound sterling USD ada terjadi perdagangan baik secara fisik maupun secara virtual. Jadi nggak mungkin bahwa harga turun terus-menerus karena faktor sentimen. Ini kan salah satu kejadian yang
jarang banget terjadi. Ini adalah peristiwa COVID-19 misalnya, atau ada hal yang lain ya teman-teman ya. Ketika misalnya pergantian dari Perdana Menteri Inggris yang tidak berhasil bertahan lebih dari 3 bulan, misalnya di sini ya. Kalau teman-teman masih ingat, Liz Truss waktu itu menggantikan siapa itu? Boris. Terjadi sentimen ya. Nah, begitu dia turun jabatan, digantikan sama Sunak, kondisinya membaik. Nah, sama hal yang sekarang terjadi teman-teman kalau melihat kepada misalnya untuk untuk kripto ya yang sekarang, apakah saya bertanya di sini ini memiliki fakta underlying asset yang mendukung pergerakan BTC ini? Nggak ada kan? Ini hanya karena asumsi bahwa Donald Trump mendukung pergerakan, penggunaan cryptocurrency misalnya. Ini kan sentimen yang mendasarinya kan tidak kuat ya, hanya karena opini ya teman-teman, opini yang mendasari pergerakan ini. Jadi kalau begitu pergerakannya ya siap-siaplah teman-teman, perubahan momentum ekstra, siap-siaplah untuk tanda kerontokannya, yaitu ditandai dengan peningkatan momentum sesaat, kurva membentuk kurva. Jadi ya siap-siap, ini mungkin sebagai akhir, tanda-tanda akhir dari penurunan yang akan datang. Oke, apakah penurunannya itu dalam penurunan yang besar atau tidak, namun peningkatan harga yang tidak solid, yang hanya didasarkan pada sentimen, bukan dikarenakan data, biasanya tren ini tidak berumur panjang, kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, so kira-kira demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi komparasi dari beberapa confluence variabel, SNR, momentum, price action, divergensi, gap, SNR, supply dan demand, bahkan sampai ke angka bulat serta proyeksi dari ekspansi Fibonacci, itu bisa menjadi pembantu bagi kita untuk mengetahui akhir tren secara lebih akurat. Oke, demikian teman-teman webinar kita pada sore ini, singkat dan padat. Untuk penjelasan yang lebih jelas, teman-teman kalau pengen bertanya ya silakan tanya ya pada sesi di tempat platform yang lain. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Jumpa kita dalam seri webinar pada sore ini. Dan selamat malam buat kita semuanya. Dan bye-bye.